Ini Bu Rusna, boleh tidak saya minta waktu Ibu Rusna sebentar? Oh iya boleh, kebetulan saya sedang tidak sibuk. Makasih Bu Rusna. Baik, saya akan melakukan kegiatan berobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Rusna kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Kemudian tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Rusna dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai ya. Dan kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Rusna dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Rusna, dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Saya berharap hasil dari obrolan kita ini atau diskusi kita ini itu bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Sekali ya. Baik Bu, semoga saya dapat membantu ya Bu. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan memberikan materi apa ya? Besok saya akan mengajar materi mata pelajaran IPAS, materi tentang magnet. Oh ya, terus apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi ini yaitu siswa saya dapat menjelaskan proses pembuatan magnet sederhana yang dilakukan nanti. Wah, bagus sekali. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah disiapkan? Ya, tentunya sebelum melaksanakan pembelajaran, saya akan menyiapkan modul ajar yang akan saya gunakan, kemudian media pembelajaran nanti yang akan digunakan, dan asesmen serta LKPD yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nanti. Oke, sudah lengkap sekali ya perangkat yang disiapkan. Nah, terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Ya, tentunya dalam setiap kelas itu anak-anak memiliki kebutuhan dan daya belajar yang berbeda-beda, dan itu merupakan tantangan atau kesulitan saya dalam melaksanakan setiap pembelajaran. Jadi terkait hal itu, apakah strategi yang Ibu akan lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Strategi yang saya akan lakukan yaitu saya bisa membuat media pembelajaran yang beragam yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Juga mengembangkan materi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Berarti Ibu Rusna sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya? Bagus sekali Bu. Dan dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apa persiapan Ibu? Apakah masih ada yang kurang? Persiapan saya selain membuat modul pembelajaran berdiferensiasi, saya juga jika memungkinkan itu akan melakukan pendekatan berbasis pendidikan sosial emosional kepada anak-anak. Untuk menyelesaikan media pembelajarannya, Ibu bantu dari siapa yang Ibu harapkan? Bantuan dari siapa? Bantuan yang saya harapkan dalam pengerjaan media ini akan saya minta bantuan kepada rekan sejawat saya sesama kelas 5. Jika memungkinkan itu saya bisa meminta bantuan kepada kelas fase saya, bisa jadi di kelas 6. Ya, insya Allah saya juga bisa membantu Ibu kalau begitu. Bagaimana Ibu Rusna? Insya Allah saya bisa membantu. Iya, baik. Nah Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Kompetensi yang akan dikembangkan ini selain kompetensi akademik atau intelektual anak, kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran ini anak-anak bisa kompetensi sosial emosionalnya juga bisa berkembang. Nah, selain itu pembelajaran berdiferensiasinya juga nanti akan baik. Nah, dari penjelasan Ibu, berarti Ibu ini mengembangkan kompetensi profesional sosial kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap. Tentunya itu nanti akan seperti modul ajar yang berbasis diferensiasi serta menerapkan pendekatan sosial emosional. Bagus sekali ya Bu. Insya Allah saya bisa membantu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti.
Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Rencana pengembangan diri ibu. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok ya Bu. Iya. Dan dengan yang sudah kita sepakati ya Ibu. Baik Bu, terima kasih. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Ya, amin. Makasih ya Bu. Sebagai warga negara Indonesia harus apa? Nah, ada yang tahu? Kira-kira kenapa benda itu bisa menempel? Punya magnet. Ya, Karena mempunyai magnet. mempunyai daya magnet atau apa? Magnet itu mempunyai daya tarik. Mempunyai daya tarik, pintar sekali. Nah, untuk mengetahui kenapa magnet bisa menempel di pintu kulkas, kalian harus mengerti tentang magnet. Ayo kita pelajari tentang magnet. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat magnet dengan metode sederhana. Oke, sebelum kita masuk ke materi, dengarkan instruksi dari Ibu Guru ya. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi ini beberapa kali. Ambil nafas melalui hidung, lalu hembuskan melalui mulut. Rasakan ketenangan masuk ke dalam tubuhmu.
Rasakan betapa nyaman dan tenangnya nafasmu. Sekarang, perhatikan bagaimana perasaanmu saat ini. Apakah kamu merasa bersemangat, cemas, atau mungkin lelah? Amati dan kenali perasaan itu. Kemudian, tujuan dari kegiatan ini yaitu selain membuat fokus dan lebih tenang untuk belajar, ini juga bisa meningkatkan kondisi sosial. Nah, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti besi dan baja. Untuk lebih jelasnya simak video berikutnya. Ya, kita simak dulu ya sambil didengarkan asal-usul magnet. Magnet sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi sederhana. Saat pria tinggal di kos dan tinggal di magnet sedang memegang dompet. Tiba-tiba benda yang dari rumah seperti nakalan kulkas dan pintu kulkas. Sekarang kita gambar kemasukan magnet dulu ya. Pertama, bentuk magnet. Ternyata benarnya loh ada kerja seperti bahkan diri seperti dan badan atau kepala. Pertama, apabila kamu mau tujuan di atas kantor, lalu pegang magnet dan ke bawah kantor. Sekarang, coba diaktifkan besok magnet tersebut. Jadi bisa menembus benda yang lebih tipis. Menggunakan magnet. Wah, keren kan? Kalian bisa menggunakan password tanpa menyebutnya. Next, Nah, miliki dua kutub. Kemudian sifat-sifat magnet tadi bisa menarik benda logam dan baja. Yang kedua mempunyai dua kutub utara dan selatan. Yang ketiga kutub yang berbeda saling menarik dan kutub yang sama saling tolak menolak. Bisa menembus penghalang dan memiliki medan magnet. Oke, selanjutnya baut yang lain. Apa? Paku. Mana ada paku? Jadi tanpa kita sadari ada bermacam-macam perangkat atau alat-alat di rumah itu yang menggunakan magnet. Next. Ya, sekarang kita kerja kelompok atau membuat magnet sederhana. Jadi ibu akan membagi kalian 3 kelompok berdasarkan gaya belajar dan kebutuhan kalian saat pembelajaran. Jadi ada 3 kelompok ya. Ada kelompok kinestetik, ada kelompok visual, dan kelompok auditory. Ibu, apa itu buku? Mana namaku? Kumpul dengan teman kelompoknya. Pembelajaran di kelas kemarin. Ya, tentu saja perasaan saya sangat senang sekaligus lega karena telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah saya susun. Ya, alhamdulillah saya pun melihatnya kemarin pembelajaran berjalan dengan baik. Baik Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, jika saya menilai, saya masih harus memperbaiki penguasaan kelas saya saat mengajar. Namun beberapa hal terkait langkah-langkah pembelajarannya itu sudah berjalan semestinya sesuai dengan langkah-langkah yang saya susun. Nah, apa yang membuat Ibu Rusna menilai demikian? Saya bisa menilai demikian berdasarkan proses pembelajaran yang saya lakukan itu
di pembelajaran kemarin, yakni murid-murid belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan menggunakan pendekatan sosial emosional dan saintifik dengan model pembelajaran PBL, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik dan mereka sangat senang model pembelajaran seperti ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Ya, menurut saya apa yang Ibu sampaikan barusan itu sudah sesuai dengan apa yang telah saya laksanakan di kelas. Ya, baik Ibu. Selanjutnya kira-kira apa kendala Ibu yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin? Ya, tentunya kendala yang saya hadapi kemarin itu yaitu masih terbatas oleh waktu, sehingga penyampaian pembelajaran itu masih belum menyeluruh. Nah, selain itu saya masih menemukan siswa yang tidak fokus saat belajar dan tidak memperhatikan temannya pada saat mereka presentasi. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa tindakan Ibu selanjutnya? Tindakan yang akan saya lakukan yaitu lebih mengefisienkan waktu dan menyusun modul ajar itu yang lebih relevan dan memberikan kegiatan yang tidak terlalu menggunakan banyak waktu. Dan untuk memfokuskan peserta didik saya, memfokuskan kembali saat dia belajar, saya harus memberikan ice breaking yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Baik sekali rencana Ibu ya, yang Ibu sampaikan barusan dengan melakukan listriknya ya. Lantas siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dan kapan melaksanakan rencana itu? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan dari Bapak sendiri. Tentunya saya mengharapkan bantuan dari teman-teman sejawat saya untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Dan pelaksanaan itu insya Allah akan dilaksanakan minggu depan pada pelajaran IPAS dan dilaksanakan sebelum sumatik akhir semester. Masya Allah Bu, luar biasa sekali ya rencananya. Semoga bisa terlaksana dengan segera ya Bu, dan berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar baiknya ya Bu, dari hasil pembelajaran nanti. Nah, sebagai penutup ya Ibu, kira-kira apa yang Ibu Gusna dapatkan dari proses ini? Ya, dari proses percakapan tadi itu saya bisa mendapatkan pengalaman berbagi, kemudian saya bisa mengetahui terkait refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya, dan saya menyadari bahwa penerapan pembelajaran berbasis diferensiasi dengan pendekatan sosial emosional itu perlu diterapkan pada proses pembelajaran. Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya tadi barusan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nur Husnawati untuk memberikan pembalik atau tanggapan jalannya proses kegiatan ini. Baik, terima kasih Mbak Wati sudah melakukan proses pasca observasi yang tentunya